Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, kelompok kami akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0, society 5.0, e-commerce, dan pekerjaan bidang IT yang disusun oleh Doni Fuad, Ali Fajar Nur Ramadhani, dan Bibit Ayu Mandasari. Mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan dijelaskan oleh Doni Fuad. Untuk e-commerce sendiri akan dijelaskan oleh Ali Fajar Nur Ramadhani. Dan yang terakhir, pekerjaan bidang IT akan dijelaskan oleh Bibit Ayu Mandasari, selaku saya sendiri. Baik, Mas Doni, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Bibit. Saya Doni Fuad akan mempresentasikan tentang pengertian revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pengertian revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri telah terjadi sekitar 4 kali tahapan, yaitu dari industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai sekarang industri 4.0. Revolusi sendiri yaitu suatu perubahan corak budaya dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Juga kebiasaan yang sering dilakukan berhubungan dengan dasar kehidupan masyarakat yang singkat. Berikut contoh gambar perkembangan revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0. Revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi pada tahap awal yang terjadi pada abad ke-18. Jika pada saat itu banyak pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan, namun setelah terjadi revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya penemuan sebuah alat tenun mekanis dengan menggunakan mesin uap pada tahun 1784. Semuanya berubah, tenaga hewan dan manusia tidak lagi digunakan, mengakibatkan banyaknya pengangguran walaupun jumlah produksi meningkat. Penemuan mesin uap juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat, sehingga dapat membuat sebuah perubahan-perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih maju. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah dari sebelumnya. Pada tahun 1913, tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan, penemuan yang menyebabkan produksi mobil yang sebelumnya merakit satu mobil harus dilakukan oleh banyaknya orang, namun setelah ada penemuan itu, produksi mobil dapat dilakukan secara massal, dan setiap pekerja dilatih agar dapat menekuni satu bidang saja, sehingga ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada tahun 1870, tepatnya Cincinnati, Amerika Serikat, untuk pertama kali lini produksi melibatkan rumah potong hewan. Revolusi industri 3.0 lahir pada awal 1970. Kemunculan revolusi industri mengubah lagi peradaban dunia. Jika pada revolusi sebelumnya mesin masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran akses informasi semakin cepat, dan pemanfaatan alat elektronika dan komputer pada otomatisasi produksi merupakan bukti berkembangnya industri. Revolusi industri 4.0. Berkembangnya revolusi industri saat ini mendorong banyak terobosan teknologi baru yang disambut baik oleh masyarakat luas. Revolusi industri ini diciptakan pada tahun 2011 dengan istilah industri 4.0. Istilah ini pertama kali diciptakan di Jerman, dan industri 4.0 ditandai dengan adanya revolusi digital.
Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, yang mana industri 4.0 merupakan industri yang berhubungan langsung dengan digital yang cakupannya yaitu dari berbagai jenis teknologi. Zaman revolusi industri 4.0 berawal pada tahun 2019 hingga sekarang. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi yaitu otomatisasi dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya dalam perputaran data secara manufaktur dan otomatisasi. Lain dengan revolusi sebelumnya, Industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersamaan dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya. Hadirnya teknologi digital tersebut membawa pengaruh yang cukup banyak bagi kehidupan manusia di dunia. Banyak aktivitas seperti pekerjaan dan cara atau gaya hidup manusia yang berubah menjadi lebih praktis karena menggunakan sistem otomatisasi dalam melakukan kegiatannya. Berikut pengertian Society 5.0. Secara historis, Society 5.0 adalah kelanjutan dari perkembangan manusia dari era masyarakat berburu, Society 1.0 masyarakat agraris, Society 2.0 masyarakat industrial, Society 3.0 dan masyarakat informatif atau Information Society, Society 4.0. Secara konseptual, Society 5.0 mengacu pada idealisasi masyarakat global di masa depan, khususnya pasca era revolusi industri 4.0. Idealisasi masyarakat dalam perspektif Society 5.0 adalah masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas umat manusia dan fokus pada kedudukan manusia sebagai pusat dari inovasi dan transformasi teknologi. Tujuan Society 5.0 adalah melanjutkan kemajuan dan perkembangan yang telah dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 demi peningkatan kualitas hidup manusia. Society 5.0 diasosiasikan sebagai super smart society yang mampu mengelaborasikan teknologi dan informasi dengan selaras untuk menciptakan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Dalam kerangka Society 5.0, masyarakat tidak lagi dipengaruhi oleh gelombang inovasi teknologi, tetapi cenderung kepada bagaimana inovasi telah menjadi bagian dari masyarakat. Dengan perubahan fundamental tersebut, masyarakat yang hidup di era Society 5.0 tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga artificial intelligence dan teknologi robot, yang diprediksi akan menentukan dan menjadi bagian dari perkembangan umat manusia di masa mendatang. Berikut tabel perbandingan Industri 4.0 dan Society 5.0. Pada waktu awal manusia ada, Society 1.0 berburu. 13.000 tahun sebelum Masehi, Society 2.0 bercocok tanam. Pada abad 18, Society 3.0 industri tahun 1800. Abad ke-19, Society 3.0 industri tahun 1900. Abad ke-20, Society 4.0 informatif dan kreatif tahun 1960. Abad ke-21, Society 5.0 super cerdas, industri 4.0 tahun 2011. Berikut tabel perbandingan teknologi industri 4.0 dan Society 5.0 seperti Big Data, di industri 4.0 ada, Society 5.0 ada, dan lain sebagainya. Berikut pengertian e-commerce akan dijelaskan oleh Mas Arif. Monggo Mas Arif. Oke, terima kasih ya Mas Doni. Saya Alif Hajanur Ramadhani akan menjelaskan pengertian e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Electronic commerce adalah
kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Teknologi membuat dunia menjadi satu, sehingga tercipta era globalisasi yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar negara menjadi lenyap, serta menghasilkan masyarakat baru dan ekonomi baru dalam kehidupan. Indikator penggunaan e-commerce. Yang pertama, electronic markets atau yang disingkat IMS adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMS bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan dengan lebih cepat, sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Yang kedua, Electronic Data Interchange atau yang biasa disingkat EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi regular yang berulang dalam jumlah besar antar organisasi-organisasi sosial. Yang ketiga, Internet Commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirim melalui pos atau 17 sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Karakteristik e-commerce, transaksi tanpa batas. Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini, dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional. Cukup dengan hanya membuat situs web dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 24 jam. Dan tentu saja, pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online. Yang kedua, transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dapat dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu dengan yang lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara download secara elektronik. Dalam perkembangannya, objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Yang keempat, produk barang tidak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce dengan menawarkan barang tidak berwujud seperti data, software, dan ide yang dijual melalui internet. Jenis-jenis e-commerce. Bisnis B, B, B2B, bisnis to bisnis merupakan transaksi bisnis
antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dapat berubah kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. B2C, business to consumer, merupakan aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. C2C, consumer to consumer, merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya. C2B, consumer to business, merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. B2G, business to government, merupakan turunan dari B2B. Perbedaannya, proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. G2C, government to consumer, merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Standar teknologi e-commerce. Yang pertama, EDI. Di sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan private. Open Buying on the Internet atau OBI adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. Open Trading Protocol atau OTP dimaksudkan untuk menstandarisasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembayaran, seperti perjanjian pembelian, resi untuk pembelian dan pembayaran. Trust adalah sebuah partnership dari berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cek good housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan konsumen. Open Profiling Standard atau OPS, sebuah standarisasi yang didukung oleh Microsoft dan Firefly. Secure Socket Layer atau SSL. Protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. Secure Electronic Transaksi atau SET. SET akan mengkondekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Standar ini dibuat oleh Visa dan Mastercard sehingga akan langsung didukung oleh masyarakat perbankan. Uji coba pertama kali dari SET di e-commerce dilakukan di Asia. Keamanan security e-commerce merupakan salah satu komponen atau service yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce. Yang pertama, teknologi kriptografi. Teknologi kriptografi menjelaskan bagaimana mengamankan data dengan menggunakan enkripsi. Berbagai sistem sudah dikembangkan seperti sistem private key dan public key. Salah satu masalah dalam mengamankan enkripsi adalah bagaimana memastikan bahwa hanya sang penerima yang dapat mengakses data. Kita dapat menggembok data dan mengirimkannya bersama kuncinya ke alamat tujuan. Untuk memastikan kunci itu tidak dicuri orang di tengah jalan. Salah satu cara untuk memecahkannya adalah bahwa
Penerima mengirim gemboknya, tapi tidak mengirimkan kuncinya. Yang kedua, konsultan keamanan. Konsultan organisasi dan institusi yang bergerak di bidang keamanan dapat membantu meningkatkan dan menjaga keamanan. Tentunya ialah ID card. Slide selanjutnya, Sony. Masalah dan tantangan pada e-commerce. Yang pertama, tidak ketepatan jenis produk. Pemilihan jenis produk yang tidak sesuai dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan e-commerce. Produk yang mempunyai pertimbangan bau, rasa, dan sentuhan, atau produk yang mengharuskan untuk dicoba terlebih dahulu, misalnya pakaian, menjadi penyebab gagalnya sebuah perusahaan e-commerce. Masalah teknis dan organisasional. Pertama, kegagalan untuk mengerti permintaan pelanggan. Yang kedua, kegagalan dalam menghadapi persaingan. Yang ketiga, tidak mampu memperkirakan reaksi lingkungan. Yang keempat, gagal dalam mengkoordinir organisasinya. Yang kelima, gagal untuk mempertahankan komitmen manajemen. Yang keenam, meremehkan perencanaan waktu yang dibutuhkan. Manfaat e-commerce. Manfaat bagi organisasi. Memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan manajemen tipe pool. Manfaat bagi konsumen. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Pengiriman menjadi sangat cepat. Manfaat bagi masyarakat. Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah. Memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Manfaat bagi perusahaan. Mendapat pelanggan baru, menarik konsumen untuk tetap bertahan, meningkatkan mutu layanan, melayani konsumen tanpa batas waktu. Berikut merupakan tabel bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama, jenis e-commerce, listing atau iklan baris. Contohnya, OLX, berniaga.com, kelompok interaksinya, B2C, C2C. Yang kedua, online marketplace. Contohnya, tokopedia.com dan bukalapak.com. Kelompok interaksinya, C2C. Yang ketiga, shopping mall. Contohnya, blibli.com, zalora.com. Kelompok interaksi, B2B, B2C. Yang keempat, toko online. Contohnya, lazada.co.id dan bineka.com. Kelompok interaksi, B2C. Yang kelima,
toko online di media sosial. Contohnya, siapapun yang berjualan dengan media sosial, tentunya Instagram, Facebook, dan WA. Kelompok interaksinya C2C. Jenis-jenis website crowdsourcing dan outdooring. Contohnya kitabisa.com dan wujudkan.com. Kelompok interaksi C2B. Sekian, terima kasih, dan pengerjaan bidang IT akan dilanjutkan oleh Mbak Bibit. Monggo Mbak Bibit. Iya, Mas. Terima kasih. Pengertian pekerjaan bidang IT atau teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membuat manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknik informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Lanjut. Fungsi bidang IT, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mix, keyboard, scanner, dan lain-lain. Kedua, mengolah atau processing. Mengkomplikasikan catatan rincian dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mix, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data, masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau prosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis atau analisis jurnal kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintesis atau penggabungan segala bentuk data dan informasi. Menghasilkan atau generating, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. 4. Menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya disimpan ke hard disk, tipe, disket, complete disk atau CD, dan sebagainya. Mencari kembali atau retrieval, menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. 6. Transmission, mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan ke user A ke user lainnya dan sebagainya. Kesimpulannya, perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 telah memberikan banyak dampak pada kehidupan masyarakat. Perilaku masyarakat yang lebih senang dengan pemanfaatan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan dengan segala kemudahan merupakan salah satu bentuk mengalirnya era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia. E-commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di Indonesia yang dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat. 44,8% hasil survei menunjukkan transaksi dengan e-commerce lebih diminati karena pasar lebih luas,
lebih memberikan kemudahan tanpa adanya batasan waktu dan perbandingan harga antar produk dapat lebih akurat. Namun, dengan perkembangan yang ada merupakan satu pekerjaan penting bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan agar tidak larut dengan perkembangan yang ada, sehingga dampak sosial yang akan timbul tidak menjadi polemik yang negatif di kalangan masyarakat. Aplikasi e-commerce online dapat mempermudah proses transaksi pembelian produk. Customer dapat langsung melihat produk baru dari e-commerce online, sehingga dapat melakukan proses pembelian dengan cepat. Bidang informatika atau komputer zaman ini sangat berkembang dan mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat, baik dalam dunia industri, wira swasta, perkantoran, instansi pemerintahan merupakan instansi swasta yang pekerjaan manusia sudah banyak digantikan dengan komputasi. Berkembangnya ilmu komputer dan dengan berdirinya banyak kampus atau lembaga pendidikan yang bergerak di bidang informatika, otomatis akan menambah persaingan dalam merebut kerja di bidang informatika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya dan kurang jelasnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.